Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Suherman, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan menurut pemikiran dari tokoh pendidikan Indonesia. Saya memilih Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan juga berupaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebajikan dan norma-norma kepada generasi penerus umat dan bangsa. Itu pengertian pendidikan secara umum. Lalu bagaimana menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari? Entah itu seperti apa dan bagaimana. Simak video berikutnya. Sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu biografi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir di Desa Gedang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 1871 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hashim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, menuntut ilmu adalah suatu ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu diniatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, karena dapat mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menurut beliau, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan adalah etika dalam pendidikan, namun tidak menghilangkan aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas keyakinan atau keimanan yang akan membawa kehidupan kita yang lebih baik. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga membuat karya-karya tentang pendidikan. Salah satunya yaitu Adab al-Alim wa al-Muta'alim fima yahtaj ila al-Muta'alim fi ahwal ta'allum wa ma yataqaf al-mu'allim fi maqamat ta'limi. Dalam kitab ini menjelaskan tentang bahwa tata krama seorang pelajar dan pengajar. Dalam kitab yang tadi saya jelaskan terdiri dari 8 poin penting yang menjelaskan tentang etika pembelajaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keutamaan ilmu serta keutamaan belajar mengajar. Yang kedua, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Yang ketiga, etika seorang murid terhadap guru. Yang keempat, etika murid terhadap pembelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani bersama guru. Yang kelima, etika yang harus dipedomani oleh guru. Tidak hanya murid, tetapi guru juga harus mempunyai etika yang baik. Yang keenam, etika guru ketika akan mengajar. Yang ketujuh, etika guru terhadap murid-muridnya. Dalam mengajar, guru juga harus menjelaskan dengan baik, sehingga murid akan paham dengan apa yang disampaikan, dan guru juga tidak boleh semena-mena kepada muridnya. Yang kedelapan, etika terhadap buku atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Ketika kita mendapatkan fasilitas, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Pembahasan selanjutnya yaitu signifikan pendidikan. Belajar menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya belajar meniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohan. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang murid yaitu menata niat dan tidak menunda-nunda kesempatan belajar, dan membersihkan hati dari berbagai gangguan keimanan dan keduniawian. Kemudian bersabar dan qanaah terhadap segala macam pemberian dan cobaan. Kemudian pandai mengatur waktu, menyederhanakan makanan,
dan menghindari makanan yang menimbulkan kemalasan. Kemudian waro, kemudian mencukupkan waktu tidur dan meninggalkan hal yang kurang berfaedah. Tugas dan tanggung jawab seorang guru. Guru harus membiasakan diri untuk rajin menulis, mengarang, dan meringkas. Dalam hal ini masih jarang untuk dijumpai, padahal dengan adanya guru yang seperti itu, ilmu yang dimilikinya itu akan terabadikan dalam karya-karya ilmiah atau karya-karya yang sudah dibuat guru tersebut. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu menekankan bahwa guru itu penting dalam hal pembimbingan terhadap anak didiknya. Karena guru adalah sosok pengajar yang profesional dan pembimbing konselor yang handal terhadap murid yang sedang menghadapi persoalan. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan. Sebelum mengenai hal tersebut, kita harus tahu dulu pendidikan Islam dalam pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah beribadah kepada Allah atau menciptakan ruh manusia yang produktif atau dinamis pada jalan yang benar. Kemudian menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam sistem pendidikan yang berlandaskan Al-Quran sebagai paradigmanya. Karena di dalam Al-Quran banyak kandungan isi mengenai pendidikan Islam yang memiliki tujuan menjadi pendidikan yang komprehensif. Apa sih pendidikan yang komprehensif itu? Yaitu pendidikan yang memiliki 3 aspek sebagai tujuan utamanya. Pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Sekian pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.